Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki 17.001 pulau, 1.340 suku, dan 652 bahasa. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan 5 makanan unik dari berbagai provinsi di Indonesia, yaitu dari Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Tengah, dan yang terakhir adalah Bengkulu. Makanan yang pertama yaitu adalah lapa-lapa. Lapa-lapa ini merupakan makanan khas dari Sulawesi Tenggara yang mirip dengan lontong atau ketupat. Makanan ini memiliki bentuk panjang dan lonjong yang dibungkus dengan jamur segar. Lapa-lapa terbuat dari beras yang dicampur dengan santan lalu dikukus setengah matang. Lalu lapa-lapa akan dibungkus dengan jamur dan diikat agar tidak tumpah. Makanan ini akan direbus hingga matang dan disajikan dengan ikan asin serta pilihan olahan makanan lainnya. Seiring dengan menyebarnya masyarakat Sulawesi ke berbagai daerah di Indonesia, lapa-lapa juga ikut terbawa ke daerah baru dan mengawali modifikasi menyesuaikan bahan yang tersedia. Meskipun resep awalnya lapa-lapa terbuat dari beras atau beras ketan, lapa-lapa di Sumbawa Barat terbuat dari jagung dan dimakan sebagai cemilan saat santai ataupun saat berbuka puasa. Nah, jadi kalau kalian punya beras ketan sama santan itu bisa dicampur jadi satu buat bikin lapa-lapa. Makanan yang kedua yaitu berasal dari Maluku Utara, yaitu papeda. Siapa yang nggak tahu papeda sih? Papeda itu makanan yang digandrungi sejuta umat. Dari yang muda sampai yang tua juga pasti tahu dong apa itu papeda. Papeda itu termasuk salah satu makanan pokok dari Maluku. Bahan dasar papeda adalah tepung sagu yang diolah sehingga menjadi kental dan lengket. Karena rasanya tawar, papeda ini cocok dikombinasikan dengan aneka lauk. Papeda memiliki kandungan serat yang tinggi, tetapi rendah kalori. Hal ini membuat papeda menjadi makanan pokok yang mengenyangkan dan juga menyehatkan.
Pada umumnya, papeda itu dikonsumsi bersama dengan ikan tongkol. Namun papeda juga dapat dikombinasikan dengan ikan kakap merah, bubara, selain ikan kuah kuning. Papeda juga dapat dinikmati dengan sayur ganemo yang diolah dari daun melinjo muda yang ditumis dengan bunga pepaya muda dan cabai merah. Jadi buat kalian yang belum pernah coba papeda, lebih baik kalian coba daripada kalian penasaran. Jadi untuk makanan selanjutnya itu berasal dari Nusa Tenggara Timur atau NTT. Jadi rasanya tidak lengkap kalau mengunjungi atau berwisata ke Nusa Tenggara Timur tanpa mencicipi makanan khas dari NTT atau lebih tepatnya di Kupang. Jagung bose adalah sebutan masyarakat setempat untuk menu khas yang diolah dari jagung kering yang diambil biji jagungnya. Biji jagung ini lalu ditumbuk menggunakan lesung atau alat tradisional yang digunakan untuk menumbuk jagung ataupun padi. Biji jagung tanpa kulit ini kemudian diolah bersama kacang-kacangan seperti kacang hijau dan juga kacang tanah. Campuran jagung bose dan kacang-kacangan itu dimasak dengan menggunakan santan. Dengan melewati proses memasak yang cukup lama, kamu tidak akan menyesal saat mencobanya nanti. Untuk makanan yang keempat yaitu udang selingkuh. Udang selingkuh ini merupakan makanan favorit masyarakat di Papua dan sangat terkenal. Kuliner ini menggunakan jenis udang air tawar yang berasal dari sungai. Udang ini juga memiliki ukuran yang besar serta capit yang ukurannya hampir setara dengan kepiting. Itulah mengapa disebut udang selingkuh, karena dianggap hasil perselingkuhan antara udang dan kepiting. Udang selingkuh sendiri berhabitat di Sungai Baliem dan juga bisa ditemukan di Danau Paniai, Danau Tage, dan juga Danau Tigi. Kenikmatan udang selingkuh ini memang sudah tidak lagi diragukan, ditambah tekstur dari udang ini mirip dengan lobster yang padat berserat, namun tetap lembut dan manis. Seperti udang pada umumnya, seluruh bagian tubuh udang selingkuh juga dapat dimakan, kecuali bagian kepala. Untuk makanan selanjutnya yaitu pendap. Pendap sendiri adalah salah satu makanan khas dari Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, yang dimana memiliki cita rasa pedas dan gurih. Sajian ini berupa ikan yang diolah dengan bumbu khusus bersama dengan kelapa parut dan dimasak dengan bungkusan daun talas dan daun pisang. Proses memasak pendap bisa dibilang cukup lama, yakni sekitar 8 jam hingga ikan benar-benar masak
dan bumbu menyerap serta daun talas tak lagi menyebabkan rasa gatal pada kulit. Sementara bumbu khusus yang digunakan adalah bawang putih, bawang merah, ketumbar, cabai, lengkuas, jahe, merica, kencur, garam, dan penyedap rasa. Pendap juga cocok dijadikan lauk makan nasi yang bisa meningkatkan selera makan. Makanan khas Bengkulu ini juga populer dijadikan oleh-oleh wisatawan. Pendap ini sering dinikmati sebagai lauk dalam sesi makan keluarga, sementara itu pada masa lalu pendap sering dijadikan sebagai upacara adat. Nah, itu dia 5 makanan khas dari 5 provinsi di Indonesia. Mungkin sekian yang bisa saya berikan. Semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.